Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solihah yang Ustazah sayangi, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya, walaupun dalam jarak jauh. Untuk itu pada hari yang terakhir di bulan Ramadan ini ya anak-anak, kita akan belajar fikih tentang keutamaan sholat tarawih dan witir. Sebelum pelajaran fikih pada hari ini kita mulai, mari kita baca bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Ustazah sayangi ya, kemarin anak-anak sudah belajar tentang sholat tarawih dan sholat witir. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih dan sholat witir. Yang pertama yaitu keutamaan sholat tarawih ya. Jadi apa keutamaan sholat tarawih? Keutamaan sholat tarawih diantaranya ya, yang pertama itu dapat menghapuskan dosa-dosa, diampuni dosa-dosa kita ya. Dengan kita sholat tarawih dengan khusyuk, maka dosa-dosa kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tarawih dengan berjamaah ya. Sholat tarawih dengan berjamaah seperti qiyamul lail semalam penuh. Jadi kalau kita melakukan sholat tarawih secara berjamaah, secara bersama-sama, baik itu di rumah, di mushola maupun di masjid, itu pahalanya seperti kita melakukan sholat malam semalam penuh ya, mendirikan sholat malam semalam penuh. Sholat tarawih itu boleh dilakukan sendiri ya anak-anak ya, boleh dilakukan sendiri, tetapi kalau kita laksanakan dengan berjamaah, kalau kita lakukan dengan bersama-sama, maka pahalanya akan lebih banyak lagi ya, seperti pahala orang yang melakukan atau mendirikan sholat malam. Untuk keutamaan sholat tarawih yang ketiga yaitu meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Dengan kita sholat tarawih secara berjamaah itu kita dapat meningkatkan tali silaturahmi atau persaudaraan dengan sesama muslim ya. Tentunya kalau anak-anak sholat di masjid kan bertemu dengan orang lain ya yang seiman dan seagama dengan kita, maka dengan sholat berjamaah itu dapat meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Yang keempat ya, keutamaan sholat tarawih yang keempat yaitu menyehatkan jasmani dan rohani kita ya. Jadi jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat ya, karena salah satu manfaat sholat ya, salah satu manfaat sholat adalah menyehatkan badan. Jadi kalau kita sholat dengan jumlah rakaat yang banyak ya, maka badan kita akan menjadi tambah sehat. Yang kedua ya, keutamaan sholat witir ya. Kalau tadi anak-anak sudah menyimak bersama keutamaan sholat tarawih, sekarang keutamaan sholat witir. Apa saja yang termasuk keutamaan dalam sholat witir? Keutamaan sholat witir yang pertama adalah sholat witir adalah sholat yang sangat dicintai oleh Allah ya. Sholat yang sangat dicintai oleh Allah. Sholat witir ini biasanya rakaatnya adalah ganjil dari 1, 3 sampai berapa anak-anak? Sampai 11 ya, paling banyak 11, paling sedikit adalah 1 rakaat.
Yang kedua, sholat witir disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi para malaikat menyaksikan orang yang sedang melaksanakan sholat witir. Keutamaan yang ketiga, sholat witir adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir. Jadi setiap hari Nabi selalu melakukan sholat witir. Yang keempat, sholat witir adalah sholat sebagai penyempurna sholat malam. Sholat malam itu akan lebih sempurna jika kita akhiri atau kita tutup dengan sholat witir. Yang kelima, sholat witir adalah waktu yang diijabah untuk berdoa ya. Jadi sholat witir adalah waktunya sangat dikabulkan. Kalau kita berdoa pada waktu sholat witir, biasanya itu pada akhir-akhir malam setelah kita menjalankan sholat malam itu ya anak-anak, sebagai penutup sholat malam, maka doa di sepertiga malam itulah yang insya Allah mustajabah, diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke anak-anak, keutamaan tentang sholat tarawih dan sholat witir sudah Ustazah utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan penjelasan dari Ustazah, anak-anak dapat bisa memahami dan memaklumi bisa menjadikan tambahnya ilmu bagi anak-anak semua ya. Tetap semangat anak-anak di akhir-akhir Ramadan ya. Jangan sampai kita terlena. Kita tingkatkan ibadah kita, semoga kita menemukan Lailatul Qadar di Ramadan pada tahun ini. Demikian anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Mari pelajaran kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.